Semua yang galbait pinjol legal Maret 2024 ini dipenjara dan diproses ke jalur hukum. Jadi Anda itu sebenarnya harus berpikir secara logika biar lebih normal lagi. Kalau memang semua yang galbait ini mau diproses ke jalur hukum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB, mungkin Anda menungguin atau menanti-nanti video yang diupdate sore hari ini ya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Ini saya ingatkan buat teman-teman semuanya, walaupun Anda melihat judulnya ya, atau Anda melihat thumbnailnya, tapi minimal ini disimain sampai habis. Jangan asal komentar saja. Ini saya mau meluruskan pernyataan-pernyataan yang menyimpang yang Anda dapat dari komunitas-komunitas yang tidak jelas ada di luar sana. Saya juga nggak tahu di komunitas mana. Sehingga Anda berbalik kepada saya, Anda bertanya kepada saya, benar nggak semua yang galbait pinjol Maret ini diproses ke jalur hukum atau dipenjara oleh pinjol-pinjol legal tanpa ampun? Ya, tolong simain ini sampai habis. Jangan di skip gitu loh. Jangan buru-buru ke kolom komentar. Ini demi kebaikan Anda loh. Ya, kalau Anda hanya mengerti seperempat, mendengarnya juga sedikit, tapi giliran bicara double, selamanya Anda akan seperti ini. Selamanya Anda akan dihantu-hantui, selamanya Anda akan ditakut-takuti. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, alangkah baiknya kita simain dulu. Ini arahnya kemana? Pembicaraannya apa? Tentang apa yang dia bahas ya. Yang mau saya bahas hari ini, semua yang galbait pinjol katanya dipenjara dan diproses ke jalur hukum. Benar apa tidak? Apakah ini sudah kayak mana ya? Seakan-akan ini sudah tidak ada yang mengatur pinjaman online yang ada di Indonesia ini. Maka dari itu buat teman-teman penting untuk mendengar. Dan sebelumnya yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena supportan dan dukungan Anda itu menjadikan channel ini sangat luar biasa, bisa berkembang sampai detik ini. Minimal masih mendapatkan supportan dan dukungan dari teman-teman, menjadikan saya semangat memberikan motivasi dan edukasi. Dan yang mau bergabung di grup WhatsApp, silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan. Yang galbait pinjol legal Maret 2024 ini dipenjara dan diproses ke jalur hukum. Ketakutan. Pasti, saya yakin Anda pasti ketakutan. Pasti akan ada nantinya komentar-komentar menyimpang yang masuk di dalam kolom komentar dengan berbagai macam versi. Bang Medi, lu kok nakut-nakutin? Lu sebenarnya mau bela pinjol apa mau bela kami sih gitu loh. Padahal dianya yang tidak mendengar dengan jelas ini. Semua orang ketakutan. Dia kecemasan. Ya, ini ada apa lagi sebenarnya? Saya berulang kali menjelaskan hal ini. Ya, mau sampai kapan ketakutan yang seperti ini tanpa dasar yang jelas, tanpa ada fakta yang membuktikan, Anda malah mengambil satu statement ini, semua yang galbait pinjol Maret ini mau diproses ke jalur hukum. Pertanyaan saya, mau sampai kapan Anda ketakutan seperti ini? Ya. Saya sudah berulang kali menjelaskan sama teman-teman semuanya. Stop ketakutan tanpa dasar. Itu merugikan diri Anda sendiri. Kenapa saya bilangin seperti itu? Pinjol tidak akan mempenjarakan Anda. Pinjol tidak akan memproses Anda ke jalur hukum. Meskipun itu hanya gugatan sederhana. Pinjol tahu memproses Anda atau melaporkan Anda itu buang-buang biaya. Hasilnya tidak ada. Ya, belum lagi biaya perkara itu yang harus mereka bayarkan sangat mahal. Makanya pinjol pilih jalur pintas, jalur evakuasi. Siapa itu jalur pintasnya? Debt collector. Mereka sewalah jasa debt collector biar ini lebih murah. Sekarang teman-teman entah keluar dari mana, entah balik dari mana, tiba-tiba bertanya, semua yang galbait pinjol di penjara Bang Maret ini. Saya bertanya, kata siapa? Saya Bang masuk di grup sana, katanya ada yang sudah di penjara. Kalau memang rasanya grupnya itu terlalu barbar, ya sudah Anda keluar aja dari grup itu. Ya. Kita ini mencari solusi gimana supaya pemikiran kita tenang. Gimana kita bisa membuka pemikiran kita kembali untuk menyelesaikan semua permasalahan ini. Tapi kalau setiap hari kita ditakut-takuti, sama aja bohong. Ya, ini penting buat teman-teman semuanya. Saya berulang kali
Proses hukum itu memang nggak dibolehkan bang sama pinjol? Boleh. OJK mempersilahkan kalau pinjol mau ini jalurnya. Silahkan ya sewa lawyer atau penasihat hukum, jatuhkan ke wan prestasi. Boleh. Tapi pinjol itu tidak bodoh. Pinjol tahu ini kalau ini dia lakukan, ini akan buang-buang biaya. Biayanya berapa? Waktunya berapa lama? Ya, diambillah yang paling murah. Jasa debt collector itu kan murahan. Cukup dengan UMR saja udah selesai. Ya kan? Cukup dijanjikan gaji sekian aja udah selesai. Pinjol memanfaatkan hal itu. Ya paham ya buat teman-teman semuanya. Bukan tidak ada proses jalur hukum ini. Ada. Kalau pinjol mau ini kata OJK. Silahkan pergunakanlah ini. Ini jalurnya. Kalau Anda mau melakukan kewan prestasi, ikuti jalur ini. Pinjolnya nggak mau. Dari dulu nggak mau. Tapi ucapannya selalu ada. Via email somasi. Via WhatsApp mau memproses. Penggelapan dana, melarikan uang perusahaan. Pokoknya pemalsuan data itu semua dilakukan oleh debt collector, bukan si pinjolnya. Jadi ini yang harus teman-teman pahami semuanya. Tapi kalau semuanya kita cerna, Anda jadikan ini sebuah problem, habis itu Anda berlomba-lomba mencari jawaban yang ada, yang stres diri Anda sendiri. Anda yang memikirkan, Anda yang ketakutan, Anda pula yang mencarikan jalan-jalannya. Padahal faktanya tidak ada seburuk itu. Ini yang harus teman-teman prepare semuanya biar lebih jelas. Karena menyangkut ini soal masa depan Anda. Kalau setiap hari Anda ditakut-takuti seperti ini, tidak mendapatkan jalur yang benar, yang terjadi apa? Utang Anda makin meluas. Ya, pasti Anda nekat-nekatan untuk gali lubang tutup lubang. Yang paling terparah apa? Terjadilah pada titik buntu. Titik di mana Anda tidak menemukan celah sama sekali. Dan di sana akhirnya apa? Orang-orang nekat-nekatan mengakhiri hidup. Jadi Anda itu sebenarnya harus berpikir secara logika biar lebih normal lagi. Kalau memang semua yang galbay ini mau diproses ke jalur hukum, untuk apa pinjol menghadirkan debt collector di hadapan Anda? Untuk apa pinjol menjalin kerjasama dengan debt collector? Bukankah ini makin memperbesar biaya mereka? Buang-buang anggaran mereka. Mendingan mereka jalin kerjasama aja dengan lawyernya. Ya kan, dengan penasihat hukumnya. Ya sudah, jatuhkan orang itu ke wan prestasi. Tapi nggak semudah itu kawan. Anda jangan bikin sesederhana itu. Untuk menakut-nakuti diri Anda sendiri, Anda bikin sesederhana itu. Yang terjadi apa? Anda tidak mampu memecahkan masalah itu nantinya. Yang jelas, galbay pinjol itu, dia tahu Anda itu tidak mampu dan tidak sanggup bayar. Bukan Anda sengaja. Ya, dia tidak akan mau melakukan proses Anda ke jalur hukum. Sebisa mungkin dia akan melakukan penekanan terhadap diri Anda karena data Anda masih bisa digunakan. Itu yang terjadi. Ini enggak enak aja dia bilang semua yang galbay pinjol Maret ini diproses, dipenjara dan diproses ke jalur hukum. Makanya hati-hati gitu loh. Memang banyak sih, kemarin saya sempat juga coba kolaborasi dengan salah satu channel juga, sedulur Dewi, agak susah juga sih ngomonginnya. Saya bilangin di sana, dia bertanya bagaimana bang dengan komunitas-komunitas sekarang yang mana labelnya mengedukasi tapi poinnya menakut-nakuti. Ya, saya kurang sependapat aja dengan hal itu. Kalau mengedukasi silahkan mengedukasi, tapi kalau konsepnya menakut-nakuti, begitu orang sudah masuk dalam satu grup dibilangin, Anda hutangnya berapa? 1 juta di pinjol ini. Ya sudah, daripada sia-sia nanti DC datang, kamu diproses ke jalur hukum, ayo pergunakan data Anda, pinjam lagi ke tempat ini, kita selesaikan yang di sana. Padahal tujuan dia, ketika Anda mempergunakan data Anda, mereka menitipkan ada keuntungan untuk diri mereka di sana. Makanya mereka bikinlah besar, mereka bikin sedramatis mungkin. Tapi teman-teman itu terkadang sulit untuk menyadari Anda itu terlalu baperan, terlalu bawa perasaan, terlalu kayak mana gitu loh. Saya aja bikin video seperti ini agak was-was juga. Saya nggak tahu juga nih komentarnya seperti apa nanti di kolom komentar, karena saya tahu banget orang-orang paling malas nonton sampai habis. Ya kan? Mereka skip lari ke kolom komentar. Mereka nggak peduli yang dibahas apa gitu loh. Yang penting kalau mereka merasa ketakutan ya sudah, mereka hujat saya gitu loh. Tapi hal itu nggak ada masalah karena memang kita itu kekurangan dalam mendengar, kita kekurangan dalam menyimak. Makanya
Anda terjebak di pinjol ini karena kita kekurangan dalam mendengar, tidak memahami sama sekali. Kita hanya melihat kapernya doang. Kita lihat kapernya, kita tidak peduli isinya seperti apa. Yang penting sudah sesuai dengan kita, sudah. Kalau nggak sesuai, hujat. Itulah yang terjadi. Ya, makanya saya ingatkan buat teman-teman semuanya, dimanapun Anda telat bayar hari ini, mau itu di pinjol raksasa, di pinjol besar, mau di paylater, di KTA, ataupun dimanapun, yang jelas, yang namanya untuk proses ke jalur hukum, itu pihak-pihak kreditur akan berpikir puluhan kali sebelum melakukan hal itu. Mereka mengingat menimbang berapa biayanya, berapa waktu lamanya untuk memproses hal ini, dan ending akhirnya apa. Ya, namanya ini sidang perdata, masalah hutang piutang. Ya, endingnya tidak akan memuaskan mereka. Makanya mereka lebih mengambil jalur-jalur pintas yang bisa mereka peralat. Kayak debt collector, itu kan bisa mereka lakukan penekanan. Anda harus menagih seperti ini. Pokoknya saya tidak mau tahu, target Anda harus segini. Itulah yang terjadi. Sekarang teman-teman berbalik pada saya. Ada yang mengancam nih bang, ada katanya itu mau diproses ke jalur hukum, ada yang sudah dilaporkan, ada yang sudah didaftarkan perkaranya ke pengadilan, ada apalagi ada yang undangannya langsung kita akan dijemput paksa dengan polisi. Udahlah, itu skenarionya itu. Dari dulu sampai sekarang hal-hal itu juga tetap ada kok, ucapan-ucapan seperti itu. Yang jadi pertanyaan saya, mau sampai kapan Anda ditakut-takuti seperti itu? Padahal Anda tahu duit Anda nggak ada, Anda tidak mampu bayar, tapi Anda mengikuti dramanya itu sehingga apa? Yang kita hari ini kita nggak ada uang, seharusnya kita bekerja, kita keluar rumah jadi nggak jadi. Kita bekerja pun nggak tenang, keluar rumah pun ketakutan, makin merugi nggak diri kita? Mendingan tepis semuanya, buang semua ketakutan itu. Ya, kapan perlu Anda gagal bayar, nggak usah gabung-gabung di grup manapun, apalagi di grup solusi utang. Ya udah, nggak usah gabung-gabung. Anda individu aja, mandiri aja, sambil pelan-pelan Anda tonton video saya, mandiri saja. Supaya apa? Supaya tidak ada perbedaan pendapat nantinya. Anda pahami aja video demi video, ini arah videonya kemana, seperti apa poinnya, apa yang perlu diperbaiki. Itu aja. Saya yakin teman-teman semuanya, mau dipinjol manapun Anda pasti akan mampu menaklukkannya. Tapi kalau Anda terlalu banyak referensi, di grup ini gabung, di grup ini gabung, di grup ini gabung, padahal setiap grup itu berbeda-beda pola. Ya, ada yang benaran dan ada yang hanya mencari cuan. Anda harus pahami itu, karena yang menjadi target mereka adalah diri Anda yang mengalami telat bayar sampai hari ini. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Jadi kalau teman-teman beranggapan semua yang kalau pinjol di penjara atau di proses jalur hukum Maret ini, semua itu tidak ada dan omong kosong doang. Mendingan Anda fokus, sebentar lagi kita bulan suci Ramadan, mendingan kita fokus bagaimana kita membutuhkan biaya yang double dan kita bisa beribadah dengan khusyuk. Ya, dengan benar-benar mumpung ini bulan yang berkah, bulan yang penuh ampunan sebentar lagi mau masuk. Daripada kita menyibukkan diri yang seperti ini, tidak akan pernah ada akhirnya. Ya, percaya aja itu. Nanti Anda kalau nonton saya itu sambil di tempat-tempat yang agak tenang lah, biar Anda bisa menyerap ucapan-ucapan ini. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.